teman-teman, kembali lagi di videoku. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing mengenai contoh kalimat menjawab pertanyaan wawancara. Mungkin di sini teman-teman ada yang bingung gimana cara menjawab wawancara karena mungkin bingung dalam merangkai katanya. Nah, di sini aku mau tunjukkan bagaimana contoh menjawab kalimat pertanyaan wawancara. Nah, biasanya pertanyaan yang paling sering ditanyakan wawancara itu ada dua kategori, yaitu pertanyaan personal dan juga pertanyaan seputar Tridharma. Di sini aku tunjukkan dulu contoh-contoh pertanyaan personal. Ini udah dibahas ya di videoku sebelumnya yang tips menjawab pertanyaan wawancara. Jadi pertanyaannya itu sekiranya ada 6 pertanyaan inti ini. Yang pertama adalah silakan perkenalkan diri Anda. Kemudian yang kedua, mengapa ingin menjadi dosen? Dan apa alasannya menjadi dosen PNS? Kemudian ketiga, seandainya menjadi dosen PNS di kampus ini, apa kontribusi yang akan dilakukan? Yang keempat, apa motivasi mendaftar di kampus ini? Yang kelima, seandainya diterima sebagai ASN di kampus ini, apakah Anda siap jauh dari keluarga Anda dan apakah keluarga Anda mengizinkan? Kemudian yang keenam, apakah ada rencana melanjutkan S3? Kapan rencana melanjutkan studi? Nah, ini pertanyaan ini akan kita coba jawab satu-satu dan aku berikan contohnya. Untuk pertanyaan yang pertama, silakan perkenalkan diri Anda. Nah, misalnya di sini contohnya peserta CPNS adalah fresh graduate. Di sini aku contohkan sebagai fresh graduate karena saat itu juga keadaanku, pengalamanku adalah masih dalam keadaan fresh graduate. Mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah punya pengalaman kerja, ini bisa disesuaikan lagi gitu kalimatnya. Jadi saat itu saya menjawab seperti ini. Jadi gini, ketika misalkan penguji melontarkan pertanyaan, itu biasakan teman-teman untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Oke, kita contohkan. Silakan perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Vivi, usia 26 tahun. Latar belakang pendidikan saya adalah fisika dengan konsentrasi fisika material. Saya menyelesaikan pendidikan program magister fisika di Universitas Indonesia dan lulus dengan predikat cum laude pada Juli 2024. Saya juga merupakan awardee beasiswa LPDP tahun 2022. Selain itu, saya lulus dari program sarjana fisika di Universitas Padjadjaran tahun 2020 dengan predikat cum laude. Setelah saya lulus dari program S1, saya bekerja sebagai asisten peneliti di Laboratorium Fisika Material Unpad dan ikut terlibat dalam beberapa skema penelitian bersama dosen pembimbing saya. Saya turut serta dalam penelitian mengembangkan material maju untuk aplikasi konversi dan penyimpanan energi. Setelah itu, setelah lulus dari program S2, saya aktif mencari kesempatan untuk dapat berkarir menjadi seorang dosen. Karena proses rekrutmennya cukup panjang, untuk mengisi waktu luang, saya bergabung menjadi tutor di lembaga les privat, mengajar beberapa mata pelajaran seperti fisika, kimia, dan matematika. Secara pribadi, saya merupakan sosok yang bisa bekerja secara tim dan juga secara individu. Menurut dosen pembimbing saya merupakan pribadi yang dapat diandalkan dan memiliki inisiatif tinggi dalam bekerja. Selain itu, saya sosok yang mudah beradaptasi terhadap lingkungan atau kondisi yang cepat berubah. Kekurangan dalam diri saya adalah saya kadang pelupa. Maka dari itu, biasanya saya selalu mencatat hal-hal penting yang di notes ataupun di handphone. Saya juga kadang terburu-buru dalam bekerja, namun sedikit demi sedikit saya mulai berusaha lebih tenang dan berpikir jernih dalam setiap tindakan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang pendidikan dan kepribadian saya, secara pribadi saya siap ditugaskan mengajar beberapa mata kuliah yang relevan dengan bidang fisika dan aktif berkontribusi bersama dalam berbagai macam kegiatan, baik dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di universitas ini. Nah, ini adalah contoh menjawab pertanyaan jika teman-teman dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Ini adalah kesempatan yang baik untuk teman-teman menunjukkan kelebihan dan juga memberikan apa kekurangan dalam diri teman-teman beserta solusinya. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa ingin menjadi dosen? Apa alasannya menjadi dosen PNS? Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering sekali dilontarkan. Nah, kita bisa menjawab seperti ini. Alasan saya ingin menjadi dosen karena yang pertama adalah minat atau passion, kemudian yang kedua berkembangnya ilmu pengetahuan, ketiga kehidupan yang lebih terjamin.
Izinkan saya menjabarkan poin-poin tersebut. Pertama, saya memiliki passion dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya senang belajar dan senang mentransferkan ilmu yang saya pelajari kepada sesama. Saya juga senang melakukan penelitian, bahkan penelitian multidisiplin, dan saya senang berkolaborasi. Selain itu, saya juga senang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu kegiatan-kegiatan sosial yang dapat membantu orang lain meningkatkan dirinya dan membantu menyelesaikan persoalan di masyarakat. Hal-hal tersebut hanya saya temui pada profesi sebagai dosen. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan. Dengan menjadi dosen, kesempatan saya untuk berkembang lebih luas. Saya bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi karena profesi dosen sangat didukung untuk mencapai hal tersebut. Saya melihat diri saya di masa depan akan menjadi seorang expert di bidang fisika material dan berkontribusi mengembangkan dan mendukung institusi menjadi lebih baik. Ketiga, kehidupan yang lebih terjamin. Berdasarkan yang saya ketahui, menjadi dosen PNS itu lebih terjamin, sehingga saya bisa fokus mengembangkan anak didik saya, sehingga saya juga bisa lebih fokus mengembangkan dan berkontribusi bagi instansi. Maka dari itu, menjadi dosen, terutama dosen PNS, adalah pilihan karir yang tepat bagi kehidupan saya, karena sudah terpenuhi pilihan karir yang saya inginkan untuk kedepannya. Jadi silahkan di bagian ini teman-teman menjelaskan apa sih alasannya menjadi dosen PNS. Kemudian, seandainya menjadi dosen PNS di kampus ini, apa kontribusi yang akan dilakukan? Nah, teman-teman sebenarnya bisa jawab sesuai dengan latar pendidikan teman-teman dan apa kontribusinya di program studi dan juga universitas tujuan. Contoh menjawabnya, yang paling utama, tentu saya akan menjalankan amanah sebagai dosen sebaik-baiknya, konsisten berinovasi dan berkarya dalam membangun pendidikan tinggi yang berkualitas. Saya akan aktif dalam kegiatan pendidikan, mengembangkan pembelajaran di prodi fisika, berkolaborasi melakukan penelitian, juga berkontribusi menghasilkan jurnal ilmiah, terlibat dalam memanage jurnal, dan aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, serta kerjasama dengan lembaga riset, pemerintah, non-pemerintah, dan industri. Akan membuat universitas ini lebih eksis di masa yang akan datang. Latar belakang pendidikan saya adalah fisika, yaitu fisika material. Saya ingin berkontribusi, melakukan riset, dan menghasilkan terobosan yang bermanfaat di masyarakat. Contohnya, penelitian yang dapat saya lakukan adalah memanfaatkan limbah pertanian untuk aplikasi konversi energi. Gagasan tersebut hanya dapat diwujudkan tentu saja dengan adanya kolaborasi dan dibutuhkan orang-orang dengan berbagai skill dan latar belakang keilmuan yang beragam. Kita memerlukan orang-orang yang terampil di bidangnya dan bekerja sama mewujudkan cita-cita bersama demi kemajuan universitas ini. Jadi silakan teman-teman jabarkan apa kontribusi yang akan dilakukan, bisa menjelaskan penelitian yang akan dilakukan, atau misalnya inovasi pendidikan apa yang akan dilakukan, dan juga kegiatan pengabdian apa yang sekiranya bisa teman-teman lakukan di universitas tujuan. Nah, kemudian berikutnya, apa motivasi mendaftar di kampus ini? Nah, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan karena dari berbagai macam list formasi CPNS, terutama di list universitas yang disediakan, kenapa memilih universitas yang sekarang teman-teman pilih? Di sini teman-teman bisa jawab yaitu opportunities atau peluang formasi CPNS. Di formasi CPNS, kampus ini membuka peluang bagi S2 Fisika untuk bergabung di FMIPA, khususnya Prodi Fisika. Ini merupakan kesempatan yang langka dan menjadi kesempatan bagus untuk saya untuk berkembang dan berkolaborasi dengan dosen-dosen yang memiliki latar belakang sains. Karena latar belakang pendidikan saya adalah fisika material, yang mana fisika material itu topik risetnya beririsan dengan ilmu material dan serta kimia, sehingga kesempatan ini tidak mungkin saya lewatkan. Saya ingin mengembangkan ilmu saya dan berkolaborasi dengan stakeholder yang dapat mendukung dan bekerja sama mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, saya yakin universitas ini adalah tempat yang tepat bagi saya untuk dapat berkembang dan maju bersama. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman bisa jabarkan motivasinya apa, kira-kira apa sih kelebihan kampus yang teman-teman tuju dengan background pendidikan teman-teman punya? Apakah ada irisan di situ sehingga teman-teman bisa menjabarkan motivasi kenapa mendaftar di kampus tujuan? Berikutnya, seandainya diterima sebagai ASN di kampus ini, apakah Anda siap jauh dari keluarga Anda? Apakah keluarga Anda mengizinkan?
Nah, ini pertanyaannya bisa dijawab dengan cara berikut. Ya, saya siap untuk berkontribusi di kampus ini. Alhamdulillah, orang tua saya dan keluarga saya sangat mengizinkan untuk berkarir sebagai dosen, sehingga saya bisa fokus untuk bekerja di sini, dan saya siap tinggal di kota tempat universitas ini berada. Atau, ya, saya siap untuk berkontribusi di kampus ini. Alhamdulillah, istri atau suami dan keluarga saya sangat mengizinkan untuk berkarir sebagai dosen, sehingga saya bisa fokus untuk bekerja di sini dan saya siap jika harus pindah domisili. Kedepannya keluarga saya akan saya ajak pindah supaya kami tidak tinggal berjauhan. Nah, pertanyaan ini sebenarnya tergantung dengan kondisi teman-teman ya, apakah sudah menikah ataukah belum. Jadi jawaban ini eh, teman-teman menunjukkan kesiapan teman-teman ditempatkan bekerja di universitas yang dituju walaupun misalnya tempat tinggalnya itu berbeda domisili dengan tempat tinggal teman-teman sekarang. Nah, berikutnya, apakah ada rencana melanjutkan S3? Kapan rencana melanjutkan studi? Di sini teman-teman bisa jawab, ya tentu saya ada keinginan untuk melanjutkan studi doktoral. Saya akan mengambil S3 di Prodi Fisika dan masih belum dipastikan apakah saya ambil S3 di dalam negeri atau di luar negeri, tergantung kesempatan yang saya peroleh di masa mendatang. Jika ada kesempatan S3 di luar negeri, saya ingin sekali melanjutkan kuliah di Jepang, di Universitas Tokyo, karena Jepang merupakan negara maju yang kaya teknologi. Penelitian di bidang ilmu materialnya juga sangat pesat. Jika di Indonesia, saya mungkin akan lanjut di ITB karena merupakan salah satu kampus dengan jurusan fisika terbaik di Indonesia. Untuk sumber pendanaannya, saya akan mendaftar sebagai berbagai kesempatan beasiswa. Oke, jadi di bagian sini teman-teman silahkan jabarkan apa rencana melanjutkan S3 ke depannya. Jadi teman-teman bisa beritahu bahwa kampus tujuannya di mana, prodi tujuannya apa, kemudian pendanaannya tuh seperti apa, apakah melalui beasiswa ataukah lain-lain, seperti itu. Oke teman-teman, jadi itulah contoh menjawab pertanyaan wawancara untuk SKB dosen CPNS. Teman-teman bisa improve lagi kalimatnya dengan disesuaikan dengan kondisi teman-teman saat ini. Terima kasih sudah menonton videoku. Jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Terima kasih.